Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Aslam Taufik Rahman, NPM 19170511025 dari kelas B. Di sini saya akan membuat penjelasan mengenai ringkasan materi teori informasi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah apa itu teori informasi. Teori informasi adalah ilmu yang berhubungan dengan konsep, informasi, pengukurannya, dan penerapannya. Nah, tujuan teori informasi yaitu memecahkan masalah komunikasi, transmisi informasi dengan cara yang efisien dalam aspek waktu dan ruang yang minimum. Kemudian revolusi teknologi komunikasi yang menangani informasi dan transmisi secara efisien menjadi kebutuhan yang diperlukan bagi seseorang computer engineer. Kemudian ada digital communication system. Nah, ini adalah skema di mana sistem komunikasi digital yaitu sebuah input atau informasi akan dikirim ke tempat yang lebih penerima informasi tersebut. Nah, di sini ada yang pertama input message. Nah, pesan input ini akan diinputkan melalui input transducer. Kemudian akan diubah menjadi sinyal input. Nah, sinyal input ini akan ditransmisikan melalui transmitter sehingga dihasilkan transmitted sinyal atau sinyal transmisi. Nah, sinyal transmisi ini akan diproses pada channel. Nah, pada channel ini terdapat noise dan distortion, yaitu gangguan dari sebuah pengiriman sinyal. Banyak gangguannya, berbagai macam. Nah, kemudian sinyal yang ditransmisikan sebagai bentuk transmisi sinyal akan diterima oleh receiver. Nah, receiver ini lalu mengeluarkan output sinyal, kemudian oleh output transducer akan dihasilkan sebagai sebuah pesan keluaran. Sehingga dapat disimpulkan sinyal yang diterima sama dengan sinyal transmisi yang ditambahkan dengan noise. Kemudian ada sumber informasi. Nah, untuk memperoleh sumber informasi sebagai media banyak sekali yang dapat digunakan. Nah, ini ada beberapa mungkin contoh beberapa media-media sumber informasi yang sering kita jumpai. Nah, yang paling umum yaitu dengan media book atau teks tertulis. Nah, saat kita membaca sebuah berita, tulisan atau buku, nah kita dapat memperoleh informasi melalui buku tersebut, sehingga kita mendapatkan informasi yang tersimpan pada sebuah tulisan. Kemudian ada sumber informasi dalam bentuk gambar atau fotografi. Nah, ini juga mempresentasikan sebuah informasi dalam bentuk visual. Nah, misalkan kita melihat gambar orang sedang duduk. Nah, itu sekilas kita mendapatkan informasi bahwa seseorang sedang duduk. Kemudian ada sumber lain yaitu suara. Nah, suara ini sangat sering kita mendapatkan sebuah informasi melalui suara. Misalkan suara pengumuman dari masjid atau pengumuman dari lain sebagainya. Kita dengar sebuah suara itu akan mempresentasikan sebuah informasi
yang akan kita dapatkan. Kemudian di sini ada motion or films. Nah, ini pada sebuah motion ini itu dapat mempresentasikan sebuah objek yang bergerak sehingga menghasilkan sebuah informasi bahwa suatu objek tersebut bergerak. Nah, kemudian ada 3 jenis informasi. Yang pertama adalah informasi sintaksis. Informasi ini terkait dengan struktur pesan atau kata yang membentuk informasi tersebut. Kemudian kedua adalah informasi semantik. Informasi semantik ini terkait dengan makna pesan. Yang ketiga adalah informasi pragmatis. Informasi ini terkait dengan penggunaan dan efek pesan dari sebuah informasi. Nah, ini adalah contoh sebuah informasi. Yang pertama, di sini ada informasi bahwa saya makan ayam goreng di McDonald's. Dan kedua ada di McDonald's saya makan ayam goreng. Nah, ini dibuktikan dengan jenis informasi bahwa secara sintaksis informasi ini adalah berbeda. Dan secara semantik dan pragmatis ini sama. Kenapa demikian? Terkait dengan sintaksis ini bahwa struktur pesan yang membentuk informasi tersebut. Nah, struktur pesan pada kedua informasi ini terlihat jelas berbeda. Yang pertama, ini strukturnya diawali dengan subjek. Nah, sedangkan yang kedua diawali dengan objek. Nah, secara semantik dan pragmatis bahwa semantik itu terkait dengan makna pesan, sedangkan terkait pragmatis terkait dengan penggunaan dan efek pesan. Nah, secara struktur kedua pesan ini sangatlah berbeda, namun secara makna sama-sama menggambarkan bahwa seseorang sedang makan ayam goreng di sebuah restoran bernama McDonald's, sehingga semantik di pesan tersebut sama. Untuk pragmatis, efek pesan tersebut adalah ingin menyampaikan bahwa seseorang itu memberitahu informasi bahwa sedang makan ayam goreng di McDonald's, sehingga pragmatis pun sama. Nah, demikian pula untuk kedua pesan berikut ini. Terjadi banjir di Indonesia dan banjir terjadi di wilayah Jakarta di Indonesia. Secara sintaksis, semantik dan pragmatis berbeda. Untuk secara sintaksis jelas struktur dari kedua informasi ini berbeda. Nah, untuk semantik, makna yang terkandung dalam kedua buah informasi ini berbeda, yaitu yang pertama terjadi banjir di Indonesia, sedangkan yang kedua terjadi banjir di wilayah Jakarta di Indonesia. Nah, untuk pragmatis, dua buah pesan ini akan membuat informasi yang berbeda. Yang satunya banjir di Indonesia dan satunya banjir di wilayah Jakarta di Indonesia, sehingga secara pragmatis pun berbeda. Nah, tujuan utama dari sistem informasi, bagaimana urutan simbol atau informasi sinyal tersebut dapat dikodekan secara efektif untuk transmisi. Di sini ada beberapa sumber informasi. Yang pertama, tanpa memori. Simbol yang dihasilkan dari pesan sumber bersifat independen. Kemudian tidak bergerak. Gagasan tentang sumber yang tidak bergerak tidak menuntut perubahan terhadap waktu. Kemudian diskrit. Sumber menghasilkan simbol independen dalam satuan waktu yang berbeda. Kemudian ada yang namanya entropi. Entropi ini adalah ukuran yang dihubungkan dengan kandungan informasi suatu pesan. Maksudnya bahwa setiap informasi yang kita peroleh memiliki nilai dan kandungan yang dapat diukur dengan istilah entropi.
Nah, entropi ini dikembangkan oleh Claude Shannon. Nah, ini rumusnya yaitu Hx sama dengan minus I sama dengan 1 hingga N PXI log B PXI, dengan H adalah information entropy dan XI discrete random variables and PXI probability mass function. Kemudian materi selanjutnya yaitu crypt analysis. Nah, pada crypt analysis ini terdapat elemen sistem kriptografi. Nah, elemen-elemen tersebut terdiri dari yang pertama plain text, yaitu pesan sumber yang pertama dibuat oleh user yang dapat dibaca oleh orang pada umumnya. Yang kemudian ada ciphertext. Ciphertext ini adalah bentuk informasi bentuk setelah pesan dalam plain text yang telah diubah bentuknya menjadi sebuah informasi yang lebih aman yang tidak dapat dibaca dan hanya dapat dibaca oleh pembuatnya. Proses mengubah plain text menjadi ciphertext ini disebut dengan enkripsi, sedangkan proses mengembalikannya disebut dengan deskripsi. Kemudian yang ketiga adalah cryptographic algorithm. Ini adalah mekanisme atau tahapan yang digunakan berdasarkan operasi matematika untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Kemudian ada key. Key ini adalah kunci yang digunakan berdasarkan pada cryptographic algorithm untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi pada sebuah pesan yang akan dikirimkan. Ini berarti bahwa user yang memiliki key ini hanya satu-satunya yang dapat mendekrip sebuah pesan untuk pesan yang dalam bentuk ciphertext. Nah, jika disimbolkan plain text ini berarti P dan ciphertext berarti C. Untuk fungsi pemetaan untuk plain text to ciphertext disebut dengan EP sama dengan C. Kemudian untuk pemetaan ciphertext ke plain text disebut dengan DC sama dengan P. Nah, dengan menggunakan key, fungsi enkripsi dan deskripsi dapat berubah menjadi EKP sama dengan C dan DC sama dengan P. Dan ekuivalen menjadi DK dalam kurung EK dalam kurung P sama dengan P. Nah, ada dua jenis teknik mengubah plain text menjadi ciphertext, yaitu dengan metode substitusi. Nah, metode ini terdiri dari monoalfabet, polyalfabet, monograf, dan poligraf. Nah, kemudian yaitu dengan cipher transposisi. Nah, untuk cipher substitusi contohnya pada kasus algoritma Caesar-Cipher. Nah, misalkan tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Nah, misalkan ada PI ini adalah sebuah deret alfabet dari A hingga Z. Ini akan digeser 3 huruf ke kanan sebagai key-nya, yaitu jika huruf A digeser menjadi 3 huruf ke kanan, yaitu menjadi A, B, C, D, menjadi D, B menjadi E, C menjadi F, D menjadi G, E menjadi H, dan seterusnya hingga Z menjadi C. Nah, ini contoh dari plain text-nya. Misalkan ada kata awasi. Nah, untuk menjadikan ciphertext-nya dengan menggeser 3 huruf ke kanan, yaitu A menjadi D, W menjadi Z, A menjadi D lagi, S menjadi V, dan I menjadi L.
Nah, kemudian shaper substitusi yang kedua adalah Wegener shaper. Ini termasuk ke dalam shaper abjak majemuk, yaitu polyalphabetic substitution shaper. Algoritma tersebut baru dikenal luas 200 tahun kemudian oleh penemunya shaper tersebut, kemudian dinamakan Wegener shaper. Nah, ini menggunakan bujur sangkar Wegener untuk melakukan enkripsinya. Setiap baris dalam bujur sangkar menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan Caesar cipher. Nah, ini merupakan bujur sangkar dari Wegener cipher ini. Nah, contoh kasusnya, misalkan ada plaintext, this plaintext dengan kunci Sonis. Nah, ini akan menjadi ciphertextnya yaitu LVK bla bla bla, dengan menerapkan konsep bujur sangkar tersebut. Nah, jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plaintext, maka kunci diulang secara periodik. Dalam hal ini, kunci Sony diulang sebanyak panjang plaintextnya. Pada dasarnya, setiap enkripsi huruf adalah Caesar cipher dengan kunci yang berbeda-beda. Kemudian ada cipher transposisi. Ciphertext diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plaintext. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf dalam plaintext. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi. Karena transpose setiap karakter dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi mata kuliah Teori Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.